1, 2, 3. Hai, selamat datang di podcast Rose and Rose and Toast. Yeay. Wah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang udah jadi perdebatan abadi. Istilahnya kalau di mana-mana debat ya bahas ini, plant-based diet atau animal-based diet. Siap-siap ya teman-teman, berarti kita bakal ngerosting tapi tetap santai karena tentunya kita bakal bahas dari segi gizi, kesehatan, dan dampak lingkungannya juga. Kenalin, aku Sheila. Kenalin, aku Ihan. Dan aku Mutiara. Jadi sebelum kita mulai, ini ada disclaimer dulu nih teman-teman. Karena kedua diet ini lumayan agak hype di mana-mana. Dan plant-based diet dan animal-based diet ini sebenarnya mereka termasuk fad diets, di mana yang fokus hanya satu tipe makanan aja dan mengeliminasi makanan yang lain. Kalau menurut penelitian gimana nih, Sam? Nah, kalau menurut penelitian nih ada 70% perempuan yang melakukan fad diet di tahun 2021. Nah, 56%-nya itu ngikutin fad diet yang cuma konsumsi salah satu jenis makanan aja. Contohnya ya kayak plant-based diet sama animal-based diet ini. Nah, angka ini tuh mungkin karena tambah rame lagi kalau misalnya gara-gara ada dokumenter Netflix yang judulnya itu tuh You Are What You Eat. Teman-teman udah pada nonton belum? Belum. Iya, belum sih kalau aku. Lagi rame ya itu ya film. Ini emang lagi rada rame sih awal tahun ini. Jadi filmnya itu mengamati perbedaan antara dua diet, yaitu omnivore diet versus plant-based diet. Yang menarik nih, subjek penelitian di situ itu kembar identik, di mana mereka tuh punya DNA dan tumbuh di lingkungan yang mirip juga, gitu sih. Wah, menarik ya kalau milih subjek yang kembar identik. Ini biar makin valid buat ngukur dietnya kali ya. Benar-benar juga. Kalau misalkan itu dietnya gimana? Dipilih secara acak atau memang yang A vegan, yang B omnivore atau gimana? Jadi itu tuh milihnya itu secara acak. Jadi mereka nggak bisa, aku pengen diet vegan gitu, nggak bisa. Jadi bisa jadi dia dapat diet omnivore atau diet vegan itu hasilnya acak gitu. Nah, terus dari dokumenternya itu sendiri jelasin kalau omnivore diet itu meningkatkan muscle mass atau massa otot. Sedangkan kalau plant-based diet itu menurunkan visceral fat. Gitu sih. Wah, menarik banget. Thank you. Ini bakal jadi wishlist untuk ditonton dalam minggu ini. Harus sih, memang harus nonton sih. Ya, siap. Ngomong-ngomong soal plant-based diet nih, diet ini kan fokusnya ke makanan dari tumbuhan ya, kayak buah, sayur, kacang, dan biji-bijian. Nah, menurut kalian apa sih benefit dari diet ini? Terus kenapa semakin ke sekarang ini diet ini makin populer? Plant-based diet ini biasanya related dengan mengurangi resiko penyakit kronis gitu kayak PJK, terus diabetes dan juga kanker. Fokusnya mereka ini untuk develop fiber yang notabene kita sebagai orang ini masih belum terlalu aware terhadap dan notice terhadap fiber yang kita butuhin selama 1 hari. At least we need 25 grams berdasarkan rekomendasi harian. Nah, selain itu, plant-based diet ini juga fokusnya untuk menurunkan kolesterol dan membantu manajemen berat badan. Benar-benar banget. Jadi plant-based diet ini secara ilmiah emang menjadi sumber nutrisi atau sumber gizi yang baik karena memang kaya akan serat itu tadi, terus banyak antioksidan juga, terus pokoknya saya yang bagus-bagus dari tanaman itu ada semua gitu loh. Tapi teman-teman yang menjalani plant-based diet harus hati-hati dalam memenuhi gap gizi dari diet plant-based karena plant-based diet itu harus memenuhi protein dari full plant-based protein gitu loh. Dimana beda banget dari animal-based diet yang asupannya bisa jadi semuanya yang berbau-bau animal gitu. Contohnya daging, telur, ikan, susu. Nah, gimana nih pandangan dari teman-teman? Iya nih, kalau menurutku animal-based diet ini kan terkenal karena dia ngasih protein kualitas tinggi ya. Terus juga dia tuh bikin cepet kenyang. Tapi balik lagi emang enggak semua orang cocok sama diet ini karena sangat membatasi variasi makanan yang kita makan ya, kan cuma dari hewan aja. Bener banget. Kalau animal-based diet, it's gonna be like kings and queens of complete protein. Tapi jujur kalau misalkan ngomongin animal-based diet itu langsung connect sama apa coba? Cholesterol party. So, Kolesterol Iya, party. bener-bener kolesterol. ya karena nggak bisa Benar-benar. dipisahin antara kolesterol dan protein gitu. Somehow too much of protein dan juga
memilih sembarangan protein itu bisa mengarahkan ke dark side of cholesterol and saturated fats. It's like a balancing tightrope of deliciousness, isn't it? Animal based diet ini juga banyak energi gitu loh. Jadi memang cocok untuk yang membutuhkan orang-orang yang membutuhkan tinggi energi. Tapi balik lagi, it's all about balance. Semuanya tentang balance. Kita bisa menikmati manfaat, we can enjoy the benefits selama nggak overconsumption atau makan berlebihan gitu. Nah, kalau secara gizi nih, gimana perbandingan antara orang-orang yang mengikuti plant-based diet dan animal-based diet? Good question. Oke, kalau animal based squad selalu flexing dengan complete protein dan essential nutrients gitu. Karena mereka punya high proteins for muscle growth, immunity, and brain function. Selain itu ada high vitamin B12, zat besi heme, dan juga asam lemak omega 3. Tapi mereka lagi-lagi juga bisa berpotensi untuk tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Sedangkan untuk plant-based diet lovers, they always boast about their antioxidants and fiber yang lebih rendah lemak jenuh dan lebih baik untuk kesehatan jantung. It's gonna be like scientific symphony. Iya ya, udah kayak Avengers sama Justice League ya, kayak tiap pemainnya tuh punya kekuatan sama kelemahan sendiri-sendiri. Kayak kalau plant-based diet itu harus pinter-pinter ngerencanain buat menuhin zat gizi terutama protein sama vitamin B12-nya di tiap makanannya. Nah, sedangkan animal based diet nih harus bener-bener memperhatikan banget asupan lemaknya. Seru banget ya. Anyway, selain dari segi gizi nih ada pertimbangan dari lingkungan dan etika juga. Kalau plant-based diet ini lebih ramah lingkungan dan sustainable karena ngebutuhin lebih sedikit sumber daya alam dan ngasilin lebih sedikit emisi gas rumah kaca. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Indeed, karena memang plant-based diet lover itu selalu campaign dan menekankan kalau plant-based diet itu sebagai pilihan etis karena selalu concern terhadap kesejahteraan hewan, konsekuensi lingkungan, dan peternakan massal. Nah, kalau makan daging tuh denger-dengar lebih meningkatkan jejak karbon bukan ya? Iya ya, jadi orang-orang yang makan daging itu bisa meningkatkan jejak karbon dan juga itu tadi dianggap punya etika makanan yang kurang baik daripada orang-orang yang makan plant-based gitu. Karena dengan adanya peternakan industri peternakan yang kurang istilahnya menekankan kebaikan hewan itu. Dari pembahasan kita dari sisi gizi, kesehatan, sama lingkungan, kalau kalian harus milih as a nutritionist, kalian pilih plant-based diet atau animal-based diet? Wah, itu lumayan susah ya pertanyaannya. But anyway, masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi lagi-lagi, as a nutritionist, we can call it's gonna be like a fat diet categorized. Jadi, itu akan lebih baik untuk kita memilih diet atau metode diet yang seimbang dan sesuai dengan advice ataupun suggestion dari ahli gizi gitu. Tapi jangan sedih nih, ada tips juga as a nutritionist untuk penggemar plant-based diet bisa ditambahkan suplemen seperti vitamin B12, zat besi, dan vitamin D. Nah, untuk pesan buat teman-teman animal based diet lover, jangan lupa juga konsumsi makanan nabati ataupun sayur-sayuran untuk memenuhi dan menyeimbangkan zat gizi lainnya. Oke, berarti bisa disimpulin nih, yang terpenting adalah jaga keseimbangan dan variasi dalam pola makan kita. Kalau bisa pilih dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Kenapa nggak vegetable based diet aja gitu? Tahu nggak vegetable based? Vegetable, oke. Itu apa? Wow, it's a good words, vegetable. Kombinasi vegan dan juga animal gitu ya. Atau kita sering Bener-bener. sih biasanya sebut gizi seimbang. Iya, Karena once iya, again, gizi seimbang. mix, balance, and bring your good nutrients to your table. Oke, bener banget tuh. It's all about balance, keseimbangan, dan variety atau variasi. Makanan yang istilahnya vegimal itu tadi bisa mencangkup terbaik dari dua jenis diet atau best of both worlds lah kalau bilang. Nah, sehingga menawarkan simfoni gizi yang menarik di atas piring kamu. Simfoni gizi, sweet words. Nah, teman-teman, itu dia nih pembahasan kita tentang plant-based diet versus animal-based diet. Jangan lupa untuk selalu milih makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan kalian. Karena once again, your diet is your personal things. Bener banget. Terima kasih juga udah dengerin podcast Bros and Toast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you later. Dadah. Bye.